Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairus soleh, Pak. Oh Maaf. iya, ini tulisannya Hoirus, Hoirus. Yang saya tanyakan ini Nah, iya, ini sesi yang paling saya suka dari sarapan nasi di Sesa. Yang pertama yaitu yang saya tanyakan Pak Ivan, di dashboard SDGs itu ketika kita input pakai daftar user, nah itu akan nantinya password itu kan memakai nomor telepon itu bukan 081 tapi langsung 81 sekian sekian seperti itu. Yang saya tanyakan, apakah dengan password seperti itu nantinya akan eh, menjadi kendala untuk penginputan dalam SDGs itu Pak Ivan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu eh, mengenai LWK dan DRP. Apa sih pengaruhnya LWK terhadap DRP? Mengingat LWK itu eh, untuk apa ya, jam kerja daripada pendamping itu kan kadangkala Sabtu Minggu itu libur, tapi di DRP kadangkala desa itu kita membutuhkan kita dan tetap masuk pada saat itu. Jadi yang saya tanyakan, apa sih pengaruhnya LWK terhadap DRP? Kadang jumlah harinya itu kan nggak sama tuh Pak Ivan. Yang nomor BPJS, BPJS sebelum dibayarkan Kemendes kan kita itu membayar sendiri dengan baik itu ke Indomaret atau ke yang lain lah. Nah, terus yang saya tanyakan mengenai pembayaran BPJS sebelum dibayarkan Kemendes itu apakah akan melebur jadi satu nantinya? Apa bagaimana atau bisa diklaimkah seperti itu? Mungkin cukup itu pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Gus. Ya Gus Hoirus, terima kasih ini pertanyaannya memang hal-hal yang penting. Yang pertama mohon maaf ini kalau di nomor telepon tidak ada angka nolnya, itu semata-mata pada waktu input user itu ya. Jadi kalau yang menginput pas tim kami mohon maaf, tapi ini bisa kami perbaiki jika perlu di depannya ada angka nol gitu. Harusnya bisa, cuman kadang-kadang dari usulan yang masuk itu langsung menggunakan apa namanya number gitu mungkin ya di dalam Excel-nya, sehingga nol di depan itu kalau tidak dikasih koma atas dulu itu tidak kelihatan gitu ya. Tapi sebetulnya tidak masalah itu. Jadi itu hanya alat untuk masuk saja. Bahkan pada saat masuk pun itu kalau pendata dia akan diminta untuk mengisi password kembali begitu ya. Meskipun seringkali kemudian jadinya lupa begitu dan kemudian kami meriset kembali, tapi tidak berpengaruh kepada penginputan. Jadi tidak pengaruh kepada penginputan. Yang seringkali muncul itu memang kodenya selalu satu, yaitu apa namanya user tidak ditemukan. Itu sebetulnya tidak selalu user tidak ditemukan, tapi misalnya pas kendala internet gitu ya, karena ini menggunakan internet sepenuhnya sepanjang penginputan dari awal sampai upload gitu. Pas tidak ada internet langsung munculnya user tidak ditemukan. Jadi harusnya nama yang lain kami sampaikan ke tim teknis. Kalau namanya karena internet harus diberitahu internet, jangan semuanya user tidak ditemukan gitu. Dan itu membuat galau dari lapangan gitu berdasarkan WA yang masuk. Jadi tidak masalah ini Gus Hoirus, menggunakan nomor telepon 081 atau 81 di dalam passwordnya tidak masalah. Kemudian memang Gus Halim itu menyampaikan supaya kekhasannya pendampingan itu kan tidak kenal waktu gitu. Makanya dalam bayangan beliau sejak awal, sejak tahun lalu gitu, itu Kementerian Desa harus bisa menunjukkan bahwa pendamping bekerja bahkan di hari Minggu, hari libur, atau di sebagian daerah hari Sabtu pun libur gitu. Juga bekerja sampai malam hari karena sebagian besar kegiatan di desa ya yang warganya pagi hari bekerja itu dilakukan di malam hari gitu. Makanya
dilakukan di malam hari. Nah, LWK memang konsepnya sedikit berlainan gitu, karena di situ disebutkan bekerja pada jam hari kerja, ya ada istilah hari kerja dan kemudian hari libur. Kemudian ada surat edaran dari kepala badan yang mengaktifkan LWK gitu. Oleh Gus Salim disampaikan yaitu nanti dievaluasi lebih lanjut, tetapi surat kepala badan tentu saja dipenuhi begitu ya. Jadi bedanya seperti itu, dan memang yang dibutuhkan lebih lanjut itu versinya adalah versi yang apapun pekerjaan pendamping itu tercatat gitu ya. Bahkan kemarin ada yang mengirim WA, bagaimana kalau kami kuliah kembali ya. Karena itu bagian dari peningkatan kapasitas mandiri ya. Kuliah kembali untuk pendampingannya supaya nanti lebih bagus itu juga tercatat sebagai kegiatan pendamping, sebagai peningkatan kapasitas mandiri begitu. Nah, di dalam kontrak untuk honor ya, itu selama belum diamandemen maka pasti menggunakan yang lama. Untuk DRP ya, sesuai dengan keputusan Menteri nomor 40 tahun 2021, memang fungsi utamanya itu menentukan kontrak tahun depan ya, yang bisa ditentukan 2 bulan sebelum akhir tahun. Jadi kami masih ingat di tahun lalu itu Gus Halim menyampaikan harus kerja penuh ya supaya bisa dikontrak kembali, karena itu paling tidak minimal menunjukkan rajinnya, tekunnya pendamping gitu. Dan oleh Gus Halim ketekunan itu sesuai dengan apa memang ahlinya di kependidikan. Ketekunan lebih penting tentu saja, karena itu melatih diri sehari-hari gitu. Di awal tahun itu Gus Halim menyampaikan waktu itu kita mengira bahwa akan mempengaruhi honor kalau di bawah 140 ya. Kemudian itu dikonversi menjadi angka 100 di dalam DRP itu. Dapat berapa persen gitu ya. Tapi kemudian Gus Halim menyampaikan kalau itu kemudian justru menurunkan honor, maka jangan digunakan. Ya. Makanya honornya itu sesuai dengan honor pendamping itu sesuai dengan kontrak. Dan di dalam kontrak honor pendamping itu lamsam. Ya. Lamsam itu artinya kalau persyaratan kontrak dipenuhi, ya pasti harus dibayar. Antara lain di situ yang paling penting itu berapa kali laporan ke lapangan itu ya. Jadi asal itu dipenuhi maka akan harusnya langsung dapat honor. Makanya ketika ada masalah lain kemudian pendamping tidak mendapatkan honor, ditunda, itu beliau sejauh yang saya tahu langsung mencek gitu ya, langsung mencek. Kami pernah ditugasi mencek sekali waktu itu ya, di wilayah Kalimantan waktu itu ya. Jadi honor pendamping itu sesuai kontrak lamsam ya. Jadi misalnya DRP-nya di bawah 140 ya, tapi sudah memenuhi kontrak itu ya, yaitu apa namanya? Yang ke lapangan itu ya dibayar gitu ya. Memang sebentar lagi akan ada amandemen. Harusnya sudah dimulai di Juni, tapi sejauh kami dapat info dari rapat hari Senin lalu itu sedang dalam proses amandemen dari kontrak, karena basis kontraknya kan SK Menteri yang sudah dicabut diganti dengan SK Menteri nomor 40 2021 gitu. Jadi begitu Gus Hairus untuk LWK. Jadi memang akan ada perbedaan, dan LWK hanya melihat bagian yang kerja yang bukan hari libur gitu ya. Kemudian kalau DRP seperti itu. Jadi DRP ini untuk supaya pendamping bisa melaporkan sehari-hari. Memang komunikasi itu yang penting, dan kemudian akan diganjar dengan kontrak lebih cepat untuk tahun depan. Kemudian BPJS
BPJS itu sebetulnya bagian dari keseluruhan pendapatan pendamping. Jadi pendapatan pendamping itu ada honor, kemudian ada yang fasilitas lain termasuk untuk kelapangan, dan di dalamnya juga termasuk untuk asuransi gitu ya. Makanya ada beberapa kasus pendamping itu menyampaikan melalui Sapa Desa, kenapa teman-teman kami tidak dipotong sementara kami dipotong gitu. Terus tim Sapa Desa menyampaikan ke BPSDM itu karena ada komponen asuransi yang kalau sudah dibayarkan pada bulan sebelum diasuransikan Januari, Februari, Maret, maka komponen pendapatan itu, honor dan lain-lain itu tidak dipotong, ya begitu. Tapi kalau BPJS belum dibayarkan pendamping dari Januari, ya karena ini melanjutkan tahun lalu, maka akan ada pemotongan dalam pendapatan, tapi honor nggak dipotong, cuman pendapatan yang tadinya untuk asuransi dibayarkan. Begitu keterangan dari BPSDM gitu. Apakah BPJS yang dibayarkan sendiri akan melebur? Iya, mestinya iya. Jadi waktu itu pembicaraan dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalau sudah ada yang masuk BPJS Ketenagakerjaan, maka tinggal dilanjutkan, gitu. Dilanjutkan dengan dibayar oleh Kementerian Desa sejak bulan April, gitu. Ya. Dan sejak bulan April itu juga, waktu itu keterangannya adalah semua resiko yang terjadi itu sudah mulai jalan. Ya. Jadi makanya tadi Gus Yulianto menyampaikan bagaimana dengan kecelakaan atau sakit di masa pada waktu jam kerja dan sebagainya itu sudah jalan mulai bulan April. Tinggal teknis untuk klaimnya ini biar mudah dan cepat gitu. Mohon maaf agak lama menjelaskan ini, Gus Koco, Gus Hoirus ya. Terima kasih Gus Koco. Oke.